Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pemerintah baru saja mengumumkan kalau mengadakan pelarangan mudik untuk lebaran tahun 2021 ini. Prank! Itu kayak kemarin dibolehin terus sekarang nggak boleh. Ini apa-apaan sih gitu loh. Ini kita udah menunggu selama 1 tahun lebih nggak mudik dan terus akhirnya nggak boleh. Itu rasanya gimana? Emang nggak punya ayah apa ibu di rumah yang harus ditengok? Nggak punya nurani gitu loh. Dengan ini semua terjadi itu kayak kita ini terus kebahagiaan kita, kebahagiaan para perantau yang pengen mudik setahun cuman sekali ini aja nggak dibolehin. Ini mau apa sih? Kenapa kok seperti ini? Itu ada di pikiran orang-orang yang saya baca di komen-komen saat ada video yang naik tentang pelarangan mudik ini tadi. Saya cuman pengen bilang satu. Kita ini tuh bangsa yang suuzon, selalu berpikir buruk pada orang lain, selalu berpikir orang ini akan ngakalin kita, orang ini akan bohongin kita. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada satu niat mulia atau positif yang muncul saat itu tadi disampaikan kepada kita. Yuk, kalau memang ternyata tidak ingin berdiskusi, akhiri videonya di sini sekarang juga. Tapi kalau Anda semua ingin mendengarkan satu hal positif yang sebenarnya saya terima, dan kalau kalian mau menonton atau Anda semua mau menonton, saya pikir di akhir nanti at least ada beberapa poin yang Anda pasti akan setuju. Kalau enggak, ya silakan di stop di sini. Daripada buang paket data, silakan berhenti. Tetapi kalau ingin mendengarkan, ini adalah postulat atau hal positif yang saya bisa ambil dari pelarangan mudik ini nanti. Oke, yang pertama adalah, saya akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Jadi ini tuh terjadi, dilarang karena vaksinasinya ini belum secara menyeluruh. Dan kalau dilihat dari sini, akan terjadi sebuah penumpukan atau pengerumunan orang. Bayangkan, naik kendaraan umum. Nah kalau biasanya, lo kan kendaraan umum gak dilarang. Iya, karena gak bersamaan. Kalau saat lebaran nanti, karena lebarannya ini cuma terjadi di 2 hari, otomatis orang akan pergi itu di saat 1 minggu sebelum liburan itu tadi. Ya sebenarnya cara yang lain adalah mereka ini dibolehkan pulang dari sebulan sebelumnya. Ya tapi perekonomian akan lebih berhenti lagi. Jadi kalau saya pikir sebenarnya di sini itu ada satu hal yang tidak dimengerti. Kalau ternyata mudik sebenarnya itu menguntungkan untuk pemerintah. Karena perekonomian pasti akan melonjak. Uang pasti akan dikeluarkan. Dan asal Anda tahu bahwa mudik ini memberikan sumbangsi besar kepada pemasukan negara. Tetapi kenapa hal itu dilarang adalah bukan karena takut sama Tuhan atau masalah apa. Ini adalah karena untuk menghindari penyebaran yang lebih luas lagi. Karena kalau nanti pulang naik kendaraan, di kendaraan itu pasti akan kena. Dan lagi pula kalau nanti istirahat di tempat peristirahatan pasti akan ramai sekali. Dan itu akan terjadi seluruh pelosok Indonesia, at least di bagian barat. Kalau timur karena ya populasi muslimnya sebanyak di barat, ini akan terjadi penumpukan. Sumatera, Jawa, Kalimantan, ini akan begitu masif. Dan ini pasti tidak bisa dikendalikan. Akan susah sekali. Karena apa? Karena petugasnya pun juga akan terbatas. Dan saat itu terjadi, kita akan susah membedakan orang yang begini. Saat vaksin sudah diberikan, orang yang sudah divaksin ini tuh masih akan bisa bawa penyakit. Perbedaannya adalah penyakit ini tidak akan mengganas di tubuh orang ini tadi. Nah, jadi orang yang sudah divaksin ketemu orang yang belum divaksin itu kayak dibawain penyakit dan akan tertular. Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah. Jadi kembali lagi di sini, ini sebenarnya adalah pilihan susah, pilihan sulit. Kalau seandainya dibiarkan mudik akan membantu perekonomian negara. Tetapi itu semua akhirnya diambil karena kerumunan itu tadi. Di saat bersamaan. Ingat ya, di saat bersamaan. Jadi kalau ada orang yang bilang, loh kenapa Natal dibolehin? Ya Natal itu, kebayang nggak, Muslim itu jumlahnya 87%. Nanti akan saya bahas di sini. Dan kebayang kalau 87% ini 50%-nya saja itu mereka itu 200. Jadi kebayang nggak kalau 230 juta orang yang Muslim ini tadi, itu 50%-nya berarti sekitar 115 juta orang ini tadi berpindah tempat. Itu kebayang penyakitnya akan nyebar lebih banyak lagi di saat bersamaan. Can you imagine? Dan otomatis ini semua akan terus terjadi di daerahnya. Mereka akan, kita nggak akan kebayang. Mungkin kalau tahun lalu orang masih takut, di tahun ini saya pikir ini akan terjadi.
Dan kenapa saya membuat video ini adalah untuk mengajak sesedikit mungkin agar at least sedikit turun. Walaupun nanti kalian akan lihat di ending ini akan seperti apa. Tapi coba pikirkan itu, ini sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Di saat bersamaan, dan yang paling penting lagi adalah karena mereka ini akan bepergian dalam jumlah yang di dalam mobil full. Ya kalau mereka gak berhenti terus makan, kebayang kalau mereka berhenti di satu tempat makan, terus mereka berkerumun, bertukar, gak kebayang. Jadi kalau masih menyamakan dengan banyak hal, nah nanti kita akan bahas. Tapi ini adalah semuanya. Dan kalau ternyata kalian masih mau mendengarkan detailnya seperti apa, yuk kita akan bahas satu persatu. Tapi intinya adalah itu. Perbedaannya adalah di saat bersamaan. Kalau yang lain-lain itu tidak di saat bersamaan. Saya baca komen bahwa, loh waktu ini meeting BUMN dan sebagainya itu boleh orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Ini rezim yang zolim dan sebagainya. Jangan bawa-bawa agama dulu. Mudik itu nggak diwajibkan oleh agama. Itu sesuatu yang merupakan kebudayaan ya, walaupun positif seperti orang Imlek dan sebagainya. Tapi kembali lagi please jangan bawa agama, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang memang kalau penyakit ini terkena, kita bawa penyakit ke orang tua kita sakit terus meninggal, nggak ada lagi mudik di tahun depan. Yang ada adalah nyekar. Nah kita akan bahas. Tapi kalau ternyata udah nggak kuat, nggak apa-apa. Silahkan berhenti di sini. Silahkan komen aja masih tetap pengen mudik, nggak apa-apa. Tapi saya yakin suatu hari nanti Anda pasti akan balik ke video ini. Oke, kita akan lanjutkan satu demi satu. Karena saat bersamaan itu adalah penting. Itu namanya momentum. Jadi kalau seandainya ini saat bersamaan orang itu bepergian, ini barengan semuanya terkumpul, kebayang nggak? Naik satu mobil, naik bus, naik pesawat di satu tempat. Tadinya pesawat ini yang harus diselang-selang, akhirnya mereka harus full. Dan kalau full, ya otomatis akan meningkat penularannya. Dan sampai di sana, sholat id, ngumpul lagi. Setelah sholat id, pasti silaturahmi. Ya iyalah, mudik udah jauh-jauh, masa nggak silaturahmi? Ngumpul lagi, udah nggak kebayang. Kuncinya di mudik ini tadi. Kalau mudik ini sampai dilanggar, semua ini pasti akan ada. Takbiran pasti ada. Dan ini semua akan menjadi satu momentum untuk itu tadi, menyebarkan penyakit. Mau kita dalam kondisi kita berdoa, mau apapun, tapi kalau penyakit ini muncul, kita harus utamakan. Dan kadang orang lupa mau menjalankannya rukun Islam, tapi rukun imannya ini lupa bahwa kita harus juga memperhatikan arahan dari pemimpin kita. Nah, ini yang kalau saya bilang harus dicermati dengan sangat penting, karena saat orang bersamaan itu, bersamaannya itu tadi, ini yang membedakan dengan banyak hal yang lainnya. Dan kalau saya lihat lagi di sini adalah penyakit ini itu nggak punya kaki, nggak punya sayap, nggak punya tangan. Jadi mereka itu nggak akan bisa terbang sendiri atau berpindah kalau bukan kita yang membawa. Nah kebayang nggak kalau tempat-tempat seperti Surabaya, Jakarta yang merupakan zona hitam ini terus menyebarkan penduduknya ke daerah-daerah yang zonanya ini masih hijau, terus kemudian terpapar dan membuat itu pernah terjadi dan jangan sampai kejadian lagi. Ini satu hal yang oke, udah 1 tahun, ya at least nunggu 1 tahun lagi sampai vaksin ini benar-benar sudah mencapai orang tua kita yang ada di kampung. Kalau ini belum tercapai, ini yang kita takutkan, there will be no mudik, nggak ada orang tua lagi. Jadi kalau saya lihat ini, coba dipikirin lagi deh, penyakit ini akan ikut sama kita dan kita bawa menuju ke sana. Dan kalau kita ngomongin seperti itu, hukum fisika Tuhan itu melebihi doa apapun yang akan kita ucapkan. Saya nggak tahu dalilnya apa, mungkin pasti ada, tapi ya misalkan kayak orang bilang, ya oke, kalau kita berdoa kita akan terhindar dari mara bahaya. Coba masuk ke kandang buaya atau kandang macan, doa itu ini saya pikir sesuatu yang kita harus pikirkan. Dan berikutnya lagi yang saya lihat dari sini adalah vaksinasinya itu jadi nggak efektif. Karena vaksinasi yang seharusnya ini dilakukan per daerah dan satu daerah di klaster beres, klaster beres, ini nggak secepat ini akan diamprokin seperti itu tadi. Ingat, yang divaksinasi itu pasti akan terlihat sehat, tapi mereka membawa penyakit. Ini adalah penyebaran penyakit model yang baru. Jadi mereka ini pasti akan jalan kemana-mana membawa penyakit tanpa mereka sadari. Satu keluarga yang sudah divaksin, saat mereka jalan, orang tua saya udah divaksin kok di kampung, ya sudah kalian jalan. Tetapi di jalan apa kalian gak ketemu sama orang yang lain? Apa orang lain yang kalian temui ini gak punya orang tua juga? Apa mereka sudah divaksin? Kalian gak mikirin kan? Yang kalian pikirin cuma pengen ketemu, takbiran, silaturahmi.
Kan udah pernah tahun-tahun yang lalu, masih ada tahun-tahun yang depan. Coba dipikirin deh. Coba kalau saya salah, salahkan coba. Tapi apakah di sini kita akan menjadi egois dan membunuh keluarga yang lainnya? Jawab pertanyaan ini dulu sebelum kalian mendislike atau berhenti di titik ini. Gak bisa jawab kan? Karena memang kita seharusnya menurut. Balik lagi ke yang tadi, bahwa sebenarnya saat pemerintah itu mengizinkan, otomatis perekonomian akan jalan. Otomatis untuk rezim yang kalian bilang ini zolim itu tadi akan mendapatkan keuntungan. Nah, tapi apa yang mereka tempuh adalah karena pemerintah menyayangi kita. Dan ini adalah kewajiban pemerintah untuk umatnya ini tadi. Nah, saya nggak pernah bisa mengerti kalau ternyata memang tetap nggak nurut dengan ini semua. Nah, dan yang saya lihat nanti, sebenarnya masih ada orang-orang yang masih nggak doesn't get the idea gitu loh. Mereka bilang, loh kalau Natal kok dibolehin? Lah Natal orangnya cuma dikit, nggak sebanyak Muslim. Muslim itu tadi 87,2%. Dan coba for your info, umat Muslim Indonesia kalau nggak salah itu jumlahnya itu adalah 13 atau 15% umat Muslim di seluruh dunia. Itu banyak banget. Kalau setengahnya aja mudik, saya nggak kebayang. Jadi jangan dibandingkan dengan banyak hal. Kalau misalkan Natal, terus nih ada juga kita mungkin karena dipengaruhi oleh tadi bangsa yang suzon itu tadi, kita selalu bandingin dengan kenapa orang-orang di luar negeri masih dibolehkan masuk. Kenapa kok pegawai pemerintah, pegawai yang lain-lain itu kalau mereka bepergian, meeting atau mereka bertugas, mereka nggak dilarang juga. Kenapa? Jangan samain, karena kembali lagi ke yang awal tadi, momentumnya tuh bersamaan, jadi nggak bisa dikontrol. Dan ini tuh nggak cuma satu. Mudik itu beranak pinak. Mudik itu harus ada balik. Oke kan? Harus mudik, harus balik. Pas nanti di kampung ada takbiran, ada sholat id, ada silaturahmi, ada setelah. Nggak mungkin dong kalau hari ini sholat id, besok kalian silaturahmi, terus lusanya pulang balik ke Jakarta. Atau nggak mungkin. Pasti apa? Liburan, kuliner. Wah, lebih banyak lagi. Jadi kalau saya pikir, please coba pisahkan ini semua. Coba pikirin dengan baik. Oke, kalian menderita, gaji kalian kecil, kalian pengen pulang. Ini kesempatan satu-satunya kalian bersenang-senang. Tapi yang kita hadapi ini adalah hidup dan mati. Dan bukan hidup dan mati kita. Kalau kalian masih muda, it's okay. Kalau orang tua kalian ini sudah sepuh, apa enggak kalian jadi pembunuh orang tua kalian? Atau lebih parah lagi, membunuh orang yang kita enggak pernah kenal, tapi orang tua mereka. Ini sesuatu yang kalau saya pikir nggak bisa kita samakan dengan segampang itu. Dan jangan terus kita membaca satu komen di YouTube, kita menganggap orang itu legitimate, ternyata dia cuma bocah, orang yang emosional, orang yang nggak suka dengan pemerintah, dan akhirnya dia ngomong seperti itu, membuat kita berpikir bahwa oh ini orang boleh kok dan ini kok, dan kita akhirnya melakukan yang sama. Coba kita harus pikirkan baik-baik dengan siapa kita bicara, apa alasannya, dan kira-kira betul atau tidak poin yang diberikan. Dan kalau saya pikir, coba tulis komen di bawah ini, salahkan saya. Dan saya pikir gak akan bisa, karena ini bukan pendapat saya. Ini adalah apa yang terjadi saat ini. Dan saat kita nanti akan mudik, ini akan semakin parah lagi. Percayalah. Dan nanti apapun itu, kalau saya pikir sih orang pasti akan berpikir, ini tuh prank atau gimana sih? Kemarin boleh, sekarang gak boleh, nanti berubah lagi. Ini pemerintah yang sekarang ini, saya kasih tahu dulu. Sekarang ini beda sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau dulu nggak ada namanya sosial media. Kalau dulu adanya, saya ingat Pak Harmoko itu adalah menteri dari Kementerian Penerangan, dan penerangan atau keterangan dari pemerintah sifatnya satu arah. Jadi nggak akan ada orang saling ngobrol atau memberikan satu informasi kembali. Dan saat ini yang terjadi dengan situasi kondisi yang ada, pemerintah pun mengamati, dan kita melihat bahwa setelah harapannya kemarin dibolehkan mudik, tapi ternyata sekarang dilarang. Saya juga nggak tahu ya nanti akhirnya dibolehkan lagi atau tidak. Tapi kalau sekarang ini dilarang, artinya ada perkembangan tentang situasi dan kondisi terkini yang mendesak untuk tidak diperbolehkan mudik itu terjadi. Apakah mungkin karena vaksinnya? Apakah karena ada kemungkinan meningkat? Ataukah mungkin ada jenis virus yang baru atau apa? Nah, kumohon percayalah, kita 1 tahun ini dulu deh, sekali lagi. Karena memang di seluruh dunia pun seperti itu. Kalau ternyata kita bisa mengkonten ini, it's okay. Tapi ini Indonesia, dan ini berbeda dengan bangsa yang lainnya. Jadi kalau saya pikir kita harus tahu, dan kita harus berpikir bahwa ini bukan prank atau apapun itu tadi. Ini adalah satu kondisi terkini yang memang harus diberitahukan.
Dan kalau saya lihat dari semua ini, oke, kita akhir sampai di titik ini, bahwa yang saya lihat nanti, kalian semua itu akan tetap ngotot. Oke, untuk kalian semua yang masih bertahan mau mudik dan masih bertahan di konten saya ini, saya yakin kalian pasti akan tetap mudik. Kalian gak akan peduli. Dan begitu pula dengan orang-orang yang tadi nonton video ini terus kemudian leave, saya yakin mereka akan tetap mudik. Mereka gak akan peduli kok. Karena yang dipedulikan hanya dirinya sendiri. Yang dipedulikan hanya apa yang ada di pikiran dan apa yang mereka mengerti. Mereka nggak memikirkan masak-masak hal yang negatif yang akan terjadi atau sesuatu yang nggak akan mereka bisa pikirin mungkin akan terjadi dan menghasilkan sesuatu yang tidak akan mungkin mereka bisa kendalikan gitu loh. Dan kalau saya lihat ini pasti akan terjadi. Entah itu sembunyi-sembunyi atau nekat, ini akan terjadi. Dan pemerintah pasti akan kelabakan. Ini adalah satu keniscayaan. Percayalah, kalau kemarin tahun lalu orang masih kurang informasi. Saat ini orang sudah mulai rebel. Mereka udah mulai ya sudah biarin aja. Saya gas aja udah. Saya nggak mau ini, pokoknya tetap mudik. Dan saya yakin prokes pasti akan ditinggalkan. Mereka juga pakai masker asal-asalan. Mereka akan tetap pulang. Mereka akan tetap takbiran, mereka akan tetap sholat id dengan protokol yang mungkin saya nggak tahu apakah betul atau tidak, dan mereka akan tetap melakukan hal-hal yang mereka rindukan di tahun lalu. Dan yang saya lihat di sini adalah orang-orang yang tadinya sudah leave dari video ini, kalau kalian masih bertahan, atau mungkin kalian bertahan hanya karena kasihan sama saya dan masih akan tetap mudik, nggak usah khawatir, akan banyak orang yang seperti ini. Mudik akan tetap terjadi, orang akan tetap ngotot, mereka akan tetap bersikeras dan pulang kampung. Dan akan tetap takbiran, akan tetap sholat id, akan tetap berekreasi kulineran, akan tetap pulang, dan penyakit akan tersebar. Dan sekali lagi untuk kesekian kalinya, untuk entah keberapa kalinya, zona hitam akan menyebar dan korban akan berjatuhan. Walaupun mungkin angka meninggalnya nggak sedrastis kemarin, tetapi saya pikir angka COVID ini akan meningkat dengan pesat. Dan vaksinasi pun terus kemudian akan jadi sedikit nggak ngaruh, karena orang-orang yang tadi terus kemudian maksain mudik ini tadi akan tetap mengignore atau nggak mempedulikan prokes, dan mereka akan bawa penyakit untuk orang tua mereka akan kena somehow, dan ya itu akan terjadi. Mereka akan menyesal, tapi itu semua sudah terlambat. Jadi ini semua pasti akan terjadi, dan saya pikir ini pun sebenarnya sudah dilihat sama pemerintah. Pemerintah ini hanya ingin mengurangi, kalau bisa sedikit dikurangi pun dikurangi. Dan mungkin pemerintah pun sekarang menyesal pernah mengumumkan bahwa dibolehkan mudik. Tapi kalau yang saya pikir di sini, ini sesuatu hal yang niscaya akan terjadi. Orang akan tetap ngotot, bangsa Indonesia gitu loh, netizen gitu loh, akan tetap pulang. Dan mereka akan berdoa semoga semua baik-baik saja, which is enggak gitu. Dan saya kira ini adalah satu hal yang ya ini hukum fisika gitu. Misalkan batu kita lempar ke atas, ya dia akan jatuh lagi. Enggak terus kita kumpulin sejuta orang mendoakan batu yang dilempar ini nggak jatuh, terus batunya nggak jatuh, enggak. Karena ini adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi. Dan dengan ini semua sebenarnya ada satu hal yang lain yang ya ini sedikit good news lah. Herd immunity akan terjadi lebih cepat. Jadi keseimbangan antara orang yang terkena COVID dan terus kemudian sembuh dan yang belum, ini akan segera memenuhi apa yang dinamakan herd immunity. Kalau kalian ingin tahu itu apa, ada di video saya di beberapa bulan yang lalu waktu COVID awal itu, di mana herd immunity ini adalah satu hal yang saya pikir sih ini niscaya dan pasti akan terjadi, dan ini tidak akan bisa dihindari dan pasti akan terjadi. Dan dengan adanya lebaran ini tadi, pemerintah melarang pun, saya pikir sih pemerintah ini cuman ya tadi itu hanya berusaha untuk mengurangi sedikit, tapi kenyataannya pasti akan tetap ada. Dan maaf kalau tadi saya emosional karena memang ini sesuatu yang untuk yang ternyata sependapat dengan saya, silahkan bagikan informasi ini, nggak usah kasih videonya, kasih tahu aja semua poin tadi itu. Saya cuman prihatin dan takut sekali karena orang tua saya juga ada di kampung. Kalau saya pulang membawa penyakit untuk mereka, padahal di kampung sana itu tingkat COVID-nya nggak setinggi di Jakarta. Dan saya sebenarnya berpikir kalau seandainya kita masih bisa sabar 1 tahun lagi, tahun depan ini kita pasti akan mudik dengan sangat happy, dengan sangat bahagia. Dan kalau seandainya kita bisa sedikit memilah antara kebencian kita kepada pemerintah siapapun itu, karena saya pikir pemerintahnya siapapun dengan kondisi sosial media seperti sekarang pasti akan disalahin juga gitu. Ini pasti kita akan mengerti bahwa sebenarnya tujuannya itu satu, ingin menjaga nyawa kita dan kesehatan orang-orang kita
sayang. Karena kembali lagi penutup saya, kalau seandainya pun mudik ini dibolehkan, ini akan menjadi sebuah bantuan lonjakan ekonomi yang lumayan baik untuk pemerintah siapapun itu. Tapi kenapa tidak ditempuh? Karena itu tadi, melihat bahwa yang terjadi bukan justru lonjakan ekonomi, tapi justru lonjakan daerah hitam yang akan membawa korban yang lebih banyak berjatuhan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan satu kesabaran untuk menghadapi ini yang terbaik untuk semuanya. Dan sampai jumpa di konten yang